warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhayati SSTM TRK, dosen keperawatan medikal bedah, program studi Diploma 3 Keperawatan di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Video ini dibuat sebagai syarat pengajuan sertifikasi dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Dalam video ini akan disimulasikan mata kuliah praktek keperawatan medikal bedah dengan materi praktek asuhan keperawatan pada gangguan patologis sistem pernafasan dan kardiovaskuler, khususnya penghisapan lendir atau suction. Perawatan medikal bedah terdiri dari 3 SKS praktik laboratorium. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib program studi Diploma 3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Mata kuliah praktik keperawatan medikal bedah memberikan pengalaman praktik laboratorium kepada mahasiswa dalam mengaplikasikan konsep keperawatan medikal bedah dengan memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem pernafasan, sistem kardiovaskuler, gangguan kebutuhan cairan, gangguan sistem endokrin, gangguan sistem perkemihan dan pencernaan, gangguan sistem muskuloskeletal saraf dan indera, gangguan rasa nyaman, keseimbangan suhu tubuh, sistem imun, serta praktek asuhan keperawatan perioperatif. Capaian pembelajaran mata kuliah praktek keperawatan medikal bedah terdiri dari 1. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan prosedur pemenuhan pada gangguan kebutuhan oksigen, patologis sistem pernafasan dan sistem kardiovaskuler, gangguan kebutuhan nutrisi akibat patologis sistem perkemihan dan metabolik endokrin, gangguan kebutuhan cairan akibat patologis sistem pencernaan dan perkemihan sesuai standar operasional prosedur. Yang kedua, mahasiswa mampu mendemonstrasikan prosedur pemenuhan pada gangguan kebutuhan aktivitas akibat patologis sistem muskuloskeletal, persyarafan dan indera, gangguan kebutuhan istirahat dan tidur akibat patologis sistem integumen, gangguan kebutuhan suhu tubuh akibat patologis berbagai sistem tubuh, gangguan kebutuhan rasa aman dan nyaman akibat patologis sistem integumen dan imun sesuai standar operasional prosedur. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendemonstrasikan prosedur pemenuhan asuhan keperawatan gangguan pemenuhan kebutuhan tubuh akibat tindakan operatif sesuai standar operasional prosedur. Bentuk pembelajaran pada mata kuliah ini adalah praktikum laboratorium dengan metode case study, demonstrasi, resimulasi, dan mandiri. Pertemuan dalam mata kuliah ini sebanyak 16 pertemuan, di mana 7 pertemuan sebelum evaluasi tengah semester dan 7 pertemuan sebelum evaluasi akhir semester. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi: pertama, laporan praktikum sebanyak 10%, kedua, proyek video sebanyak 20%, ketiga, tugas case study sebanyak 25%, keempat, OSCE sebanyak 35%, yang kelima, sikap sebanyak 10%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah praktek keperawatan medikal bedah bagi mahasiswa program studi Diploma 3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Untuk berikutnya, saya akan menyampaikan cuplikan proses pengajaran yang saya lakukan secara langsung di Laboratorium Mini Hospital Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar praktek keperawatan medikal bedah ya. Mohon maaf saya salah tadi ya, praktek keperawatan medikal bedah. Kemarin kita sudah belajar ya, di minggu kemarin ini ada pertemuan kedua. Minggu pertama itu kita belajar tentang analisis, pengkajian, kemudian pemeriksaan diagnostik ya, untuk kasus-kasus gangguan respirasi maupun kardiovaskuler. Nah, hari ini kita masih dalam sub atau bahan kajian yang sama, yaitu praktek asuhan keperawatan pada gangguan respirasi maupun kardiovaskuler, tetapi kita lebih ke intervensi. Nah, intervensi yang apa yang harus kita lakukan? Nah, karena kemarin kita sudah melakukan analisis nih ya kan, melakukan analisis, kemudian melakukan apa lagi teman-teman? Apa lagi?
berdasarkan hasil analisis dan pengkajian untuk kasus-kasus gangguan respirasi dan kardiovaskuler, ya kan? Kasus atau diagnosa keperawatan yang kita angkat adalah pola nafas dan pola nafas tidak efektif dan bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, salah satu intervensi yang akan kita praktekkan hari ini adalah suction atau penghisapan lendir. Ya, suction atau penghisapan lendir itu adalah intervensi yang diberikan pada kasus-kasus dengan gangguan respiratorik, khususnya diagnosa keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif. Ya, nah tujuan dari suction atau penghisapan lendir teman-teman untuk mengurangi atau menghilangkan sekutum yang berada di jalan nafas pasien. Ya, makanya ini adalah salah satu intervensi untuk memberikan atau mengatasi gangguan bersihan jalan nafas pada pasien. Ya, jadi suction itu alat yang harus kita siapkan apa saja? Nah, suction yang harus kita siapkan yang pertama adalah mesin suctionnya sendiri, mesin suction. Yang kemudian yang kedua adalah catheter suction. Kemudian yang ketiga yang harus kita siapkan adalah aquades. Ya. Kemudian yang keempat adalah handskun steril dan non steril. Nah, prinsip dalam pemberian suction, atau penghisapan lendir adalah prinsipnya steril, teman-teman. Ya, prinsipnya steril. Nah, nanti kita akan praktekkan bagaimana sih cara untuk melaksanakan suction. Apa saja sih Bu yang harus diperhatikan atau yang perlu kita tekankan pada pasien yang akan dilakukan suction? Kita harus menghindari yang pertama adalah pasien apnea atau kekurangan oksigen atau cyanosis. Itu harus kita hindari. Nah, kemudian yang kedua, traumatik. Jangan sampai membuat trauma pada pasien. Trauma itu maksudnya apa? Kita sudah memasukkan selang suction, ternyata tetap kita paksa. Nah, itu akan mengakibatkan trauma pada jalan nafas pasien. Ya, itu hal-hal yang harus kita hindari. Makanya sebelum memberikan suction, ya, atau penghisapan lendir, melaksanakan penghisapan lendir, diwajibkan untuk memberikan oksigenasi pada pasien, ya, itu oksigenasi 100%, teman-teman. Ya, jadi sebelum dilaksanakan suction harus dikasih oksigenasi dulu. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Gak ada ya? Kalau gak ada, yuk kita coba untuk melaksanakan prosedur suction. Boleh, silakan. Ayo kita mulai mendengar. Teman-teman, ini ada tekanan negatifnya. Ya, ada tekanan negatifnya. Tekanan negatif yang diberikan berapa? Ya, untuk orang dewasa 120, teman-teman. Kalau untuk anak-anak itu 100, sedangkan kalau untuk bayi itu 60 tekanan negatifnya. Ya, cuman jadi kita sebelum melaksanakan suction kita harus memberikan, kalau benar coba saya cek benar di sini. Tadi keluarga ibu Bu mendatangi saya di nurse station, katanya Bu, ibu itu ada dahak yang nggak bisa keluar ya Bu di sini, nggak bisa keluarin dahak ya di daerah saluran nafas ibu ya. Nah, nanti ini saya akan melaksanakan suction Bu. Nah, kalau memang pasien tidak sadar, tetap kita laksanakan komunikasi ya teman-teman. Ada kasus mungkin di koordinasi kan pasien nggak sadar, kita tetap harus komunikasi. Ibu, ini untuk mengurangi dahak ibu, saya akan laksanakan suction untuk penghisapan lendir ya Bu. Nanti kurang lebih 5 detik saya akan masukkan dulu selang ke mulut ibu dan hidung ibu, ya. Nanti akan saya tarik ya, saya tarik, kemudian nanti keluar sekretnya, ya. Oksigen pasien 100%, ya, atau oksigennya memang bagus sudah. Dengan cara apa? Melihat di oximetri. Kita kasih oksigen 100% selama 30 detik. 30 detik kasih oksigen dulu, biarkan dia pakai oksigen dulu sampai kita lihat. Kalau sudah 30 detik baru kita lakukan suction. Kita lakukan suction dulu, kalau memang di hidung dulu ya, ini harus dilepas. Lepas ya, taruh di bawahnya. Ya, lepas, terus kita lakukan suction. Masukkan aja. Memasukkannya dengan hati-hati, tidak memaksa. Tapi jangan pelan-pelan banget. Nanti kesedot semuanya. Jadi kayak kita masukkan gitu. Kemudian kita kan nggak boleh ditekan ya teman-teman ya.
ini berarti tidak hanya lentera kok. Ada juga yang bisa menghisap cairan atau darah dengan saat operasi. Oke, ya, betul sekali ya. Jadi suction ini tidak hanya untuk penghisapan lendir, tapi juga bisa menghisap darah ataupun cairan mungkin pada saat operasi. Jadi suctionnya beda. Kita punya tabungnya gede-gede. Kita punya. Nanti coba minta teman-teman PLP, Pak Wajar dan Bu Lisa ya, untuk lihat suction yang untuk OKA. Kemarin saya dikasih yang suction untuk OKA, tapi saya minta yang ini. Karena apa? Karena kalian kemungkinan nanti di ruangan nggak ketemu yang OKA itu yang gede-gede itu. Kan ada yang bentuknya gede-gede. Tapi prinsipnya sama. Prinsipnya menyedotnya harus ditutup dulu. Ya, prinsipnya sama. Selang saksinya juga harus steril. Karena itu apalagi ruang operasi. Jadi daya hisapnya yang berbeda. Daya hisapnya berbeda. Kalau untuk cairan dan darah ya, darah atau cairan itu kalau kita tadi kalau suction masuk ke mulut kan 120 untuk orang dewasa ya. Tapi kalau suction untuk darah ataupun cairan itu bisa lebih dari 150. Ya, jadi bisa kita suction karena kan banyak ya, apalagi kalau operasi tuh tariknya cepat. Ya, betulnya beda. Kita punya kan teman-teman. Boleh nanti silakan untuk dilihat. Ada lagi? Ada lagi? Cukup ya? Oke. Kalau cukup teman-teman ya, kalau cukup nanti silakan kalian untuk mencoba masing-masing. Wajib semua harus mencoba. Ya, semua harus mencoba, harus bisa untuk melakukan suction.